Mari kita akan memperhatikan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini yang sambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita membaca secara bersama-sama. Kisah Rasul pasal pertama 12 sampai dengan 14. Mari kita akan membaca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dalam sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan seperti Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, di situ ada kata bertekun, ya, dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan ya di dalam Alkitab, setelah Yesus disalibkan, keberadaan daripada murid-murid itu kocar-kacir. Ya. Terjadi ya semacam degradasi, ya, terjadi sebuah kemunduran. Mereka tidak lagi bersemangat. Kenapa? Karena apa yang dimau oleh mereka-mereka itu, Yesus untuk dijadikan sebagai seorang raja. Ya. Murid-murid melihat bagaimana sesuatu yang dikerjakan Tuhan, yang diperbuat Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Dan rasanya pada waktu itu sangat pas. Kalau dia menjadi raja, dia bisa membebaskan daripada orang Israel dari penjajahan, intimidasi, penindasan daripada dari bangsa tentara Romawi. Sehingga dibutuhkan sebuah figur yang pas. Siapa itu kira-kira? Yesus. Tetapi faktanya Yesus mati. Dia tidak memberontak. Dia tidak melawan apa yang dituduhkan, apa yang diperlakukan mereka kepada Yesus. Ya. Nah, kondisi inilah yang membuat kemudian murid-murid itu menjadi ragu. Ya. Akhirnya apa? Setelah kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Selama 40 hari, mereka datang kepada murid-murid untuk meneguhkan, untuk meyakinkan kepercayaannya. Ya, kepada Thomas, kepada mereka-mereka yang tidak percaya, kepada Petrus dan sebagainya, kepada perempuan-perempuan yang datang pagi-pagi datang beribadah,
yang datang ke makam Yesus. Artinya apa? Ada terjadi sebuah pemulihan. Ya. Selama 40 hari ketika Yesus datang kepada mereka, saya percaya keyakinan mereka sudah mulai dipulihkan. Ada kira-kira, ya itu gambarannya seperti itu. Kalau mereka dipulihkan, tentunya mereka sangat bersemangat, seperti cinta mula-mula kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian pada saat Yesus naik ke surga, di situ dipesankan kepada mereka, Tuhan berjanji kepada mereka, yaitu akan memberikan Roh Kudus. Itu janji Tuhan kepada mereka. Tuhan meninggalkan mereka, seperti hari Kamis yang lalu saya menyampaikan, Tuhan naik ke surga, ada sesuatu yang perlu kita mengerti. Ya, Dia dengan kenaikan Tuhan ke surga itu menandakan bahwa Tuhan kita adalah hidup. Tuhan kita ini berkuasa. Ya, Tuhan datang ke sana, pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Nantinya Tuhan akan menjemput kita pada kedua kalinya. Tuhan sudah menyediakan tempat yang baik kepada setiap kita. Itu janji Tuhan. Tidak hanya itu saja, tetapi Dia berjanji memberikan Roh Kudus kepada mereka. Nah, saya melihat sebuah animo yang sangat-sangat antusias, sangat-sangat semangat kepada murid-murid pada waktu itu. Ya, sehingga kalau kita memperhatikan di sini, ya, dikatakan ayat 14, mereka semuanya bertekun dengan sehati dan bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Ya. Nah, kita tahu dalam sejarah Alkitab, peristiwa Pentakosta itu menghasilkan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Apa itu? Para murid daripada Tuhan Yesus sebelum peristiwa Pentakosta itu biasa-biasa saja. Ya. Para murid sebelumnya biasa-biasa saja menjadi pribadi yang kemudian dia berubah menjadi sebuah pribadi yang luar biasa. Kalau kita melihat, digambarkan seperti itu, bagaimana murid Yesus itu sebelum Pentakosta dan sesudah Pentakosta. Ya. Itu kalau kita bisa melihat gambaran dua murid seperti itu, ya. Yang sebelum terjadi Pentakosta, murid itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika sudah terjadi peristiwa Pentakosta, murid-murid sangat luar biasa. Walaupun ada banyak penganiayaan, ada banyak penindasan pada waktu itu, tetapi dengan berani, kata firman Tuhan, nanti kita bisa lihat, ya, mereka memberitakan Injil, pergi kemana-mana memberitakan akan Injil. Dia tidak takut. Itu yang bisa kita lihat, menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, perubahan seperti itu tersebut tentu tidak tiba-tiba terjadi begitu saja. Ya, ada beberapa sikap yang murid-murid lakukan sebelum, ya, janji akan Roh Kudus dicurahkan. Ya, ada beberapa sikap yang murid-murid lakukan sebelum janji akan Roh Kudus itu dicurahkan. Kemarin saya diskusi dengan istrinya Pak Kurus tentang zakat. Kamu Priska tahu zakat? Iya. Ada zakat. Dan saya siang-siang itu tertarik membahas tentang zakat. Apa bedanya zakat dengan persembahan?
Nah, yang menarik, Bapak Ibu, secara umum orang Muslim, saudara kita, itu sangat-sangat taat. Ya. Kalau sudah puasa begini, selalu ingat dengan zakat. Bayar. Nah, di ulasan itu saya pelajari apa sih maksudnya zakat. Apa sih persembahan? Nah, nanti yang juga tentang ini orang-orang mereka yang berbicara. Ya. Yang dikaitkan dengan persembahan persepuluhan. Waktu saya diskusi dengan Bu Kulus, ada Pak Kulus waktu ke rumahnya, saya berkata, Bu, saya waktu baca nggak ada namanya persepuluhan di orang Muslim. Tapi katanya, Bu, ada Pak di kita ini. Setiap bulan tuh ada kitanya. Berapa itu? 2,5%, katanya begitu. Saya nggak tahu. Tapi kan nggak ada. Nah, Bapak Ibu yang saya perhatikan, mereka sungguh-sungguh taat. Zakat itu yang saya baca, yang saya pelajari, setiap jiwa itu 2,5 kilo. Ya. Bahkan di Basnas itu sudah punya tabel. Ya, di Kerawang berapa, di Kabupaten Kerawang, di Kabupaten Bekasi, di Pokok Jawa Barat itu ada tabelnya. Kerawang itu 32. Di sini kalau padu, kalau di sini 35. Jadi kalau satu keluarga 4, 35 kali 4 itu yang harus diserahkan. Nggak tahu zakat atau fitrah, dia ngerti lah. Pak Bos tadi malam aku nonton di Dunia Terbalik itu kasih fitrah. Ada fitrah lagi, ada zakat lagi. Ya. Nah, yang menarik, Bapak Ibu, di situ dikatakan kemudian dibandingkan dengan persembahan persepuluhan, kata begitu ya. Yang menggelitik saya, Bapak Ibu, apa yang dikatakan dari mereka, ini pandangan mereka kepada kita. Ternyata banyak orang-orang di Eropa itu yang kemudian tidak menjadi Kristen, keluar dari Kristen, masuk ke agama yang lain, itu katanya gara-gara persepuluhan. Katanya begitu. Bener enggak? Kalau nggak percaya, katanya penulis ini, coba nanti lihat, tanya sendiri ke sana, katanya begitu. Ya. Itu yang agak-agak sedikit miris begitu loh. Ya kan? Tapi bagi mereka tidak ada. Rasanya ini dan itu. Sepertinya sebuah kewajiban. Harus. Ya. Saya tidak tahu latar belakangnya Mama Rizka ini apakah masih di latar belakangnya dengan pemahaman Muslim begitu kan? Saya tidak tahu. Ya kan? Tapi ada kita yang Kristen-Kristen lama ini, tapi sulitnya luar biasa. Ada Kristen baru, tetapi mungkin dengan latar belakang Muslim atau gimana, itu yang dikerjain begitu. Semua itu nggak bisa. Waktu kita diskusi dengan Bu Kurulus, Pak Kurulus di rumahnya malam-malam, ya guru hanya canda-canda begitu sebenarnya. Tapi memang begitu. Ya. Nah, sama dengan murid-murid tadi yang saya mau katakan. Mereka luar biasa, bukan sesuatu yang biasa. Tidak tiba-tiba, ya. Ada sebuah proses yang dikerjakan oleh murid-murid, ya. Ada beberapa sikap yang murid-murid lakukan sebelum janji Tuhan itu dicurahkan. Saya tidak tahu bagaimana dengan kita. Kadang-kadang kita senang Tuhan itu Allah yang baik, Allah yang memelihara, Allah yang memberkati. Hanya di kulitnya saja, ya. Tetapi di kedalamannya ada sesuatu yang tidak kita untuk tidak mau kita lakukan seperti itu. Nah, kalau kita memperhatikan di sini dari ayat yang ke-14 tadi, ada 3 hal yang murid-murid kerjakan. Ya. Apa yang bisa dikatakan? Mereka semua bertekun. Ini luar biasa, ya. Mereka semuanya bertekun. Menurut KBBI,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertekun itu artinya berkeras hati. Sama nggak kira-kira dengan kata apa namanya? Keras hati. Berkeras hati, maksudnya kalau orang kalau mau sesuatu idenya itu pasti harus ngotot begitu loh. Kalau jam 5 ya jam 5, nggak bisa. Kira-kira seperti itu. Pokoknya jam 5 harus datang. Ya. Nah, yang dikatakan bertekun dalam bahasa Indonesia artinya berkeras hati dan sungguh-sungguh. Ya. Kalau jadi Muslim, kira-kira begitu kan? Kalau jadi Kristen, yang berkeras hati, yang sungguh-sungguh. Kata kitab Wahyu masih ingat? Jangan suam kuku akan dimuntahkan. Tidak panas, tidak dingin, akan dimuntahkan. Jangan nanggung-nanggung, ya. Bertekun itu artinya dan menurut bahasa Indonesia berkeras hati dan sungguh-sungguh. Ya. Jadi jika kita bertekun artinya kita sungguh-sungguh berdoa. Ya. Ada di dalam Alkitab selalu menulis sungguh-sungguh. Kenapa sih tidak hanya sungguh saja? Ada sebuah penekanan, ya. Artinya sungguh-sungguh, mereka sungguh-sungguh berdoa. Mereka sungguh-sungguh berpuasa. Bapak Ibu masih ikut puasa? Bapak Ibu sering puasa? Jujur Bapak sudah lama nggak pernah ya. Dulu Bapak masih rajin ambil waktu untuk berpuasa begitu. Tapi hampir nyaris nggak pernah lagi. Di situ dikatakan berpuasa, sungguh-sungguh berpuasa, sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Orang tidak peduli, ya, tidak mau tahu orang lain mau apa, tapi kira-kira dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh merendahkan diri, ya. Mereka sungguh-sungguh merindukan jamahan daripada Tuhan. Itu yang dikatakan bertekun, ya. Bertekun artinya kita juga harus terus-menerus berdoa. Ya. Kita terus-menerus membaca firman Tuhan, bersekutu sampai Tuhan itu menjawab doa kita. Menjawab dalam pengertian bukan apa yang menjadi kemauan kita yang dipaksakan, tetapi jawaban itu biarlah semua apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan itu berkehendak seperti apa? Ya, sampai kemudian peperangan rohani itu dimenangkan. Kalau kita melakukan seperti itu, maka janji Tuhan itu juga akan tergenapi. Kita percaya ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa bersama-sama, ya, kita bukan hanya akan mengalami sebuah pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, namun kita juga akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, ada pernyataan-pernyataan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita mengalami sesuatu yang baru. Ya, itu seperti itu. Ya. Nah, kata bertekun itu juga artinya ada jangka waktu untuk membuktikan. Ya. Bertekun. Ada jangka waktu untuk membuktikan. Itu bertekun terus dan terus seperti itu. Ya. Ketika kita memohon, setiap waktu berubah-ubah permohonan kita. Apa yang kita minta kepada Tuhan itu berubah-ubah. Ya. Kayaknya nggak pas ini, ganti yang ini, dan sebagainya seperti itu. Ya, ada jangka waktu untuk membuktikan. Ya, ada kesetiaan. Itu tentang bertekun. Tidak berhenti sampai kita mendapatkan. Kalau kita sudah dapat, berhenti. Tidak, bertekun tidak seperti itu. Ya,
Kita sedia untuk berkorban, itu juga bertekun. Nah, itulah yang dilakukan oleh murid-murid dengan janji itu Tuhan. Dia bertekun, sungguh-sungguh, berkeras hati. Yang kedua, apa yang dikatakan di situ? Sehati. Semua bertekun dengan sehati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus sehati dengan Tuhan. Di dalam dan melalui gerejanya, kita harus sehati. Ya. Tuhan mengarahkan kita di sini ada gembala, ada majelis, untuk sama-sama bisa terlibat. Ya. Dalam kita melayani. Kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan gereja di tempat ini. Itu perlu sebuah kesehatian. Mau kemana sih? Mau dibawa seperti apa sih? Ya. Nah, saya berharap kita di pelayanan ini jangan gara-gara corona bubar semua. Gak ada yang ngurusin. Urus diri sendiri. Ya kan? Tugasnya yang WL, yang menjadi koordinator nggak mau tahu kira-kira, terserah. Ya kan? Karena alasan corona, jadi Bapak pun gak berani kalau minta-minta, takut dikatakan Pak ini kan corona nggak boleh kemana-mana. Jangan sampai nanti dibilang kita ini orang-orang yang bandel. Itu yang saya katakan kepada Bu kemarin ya. Beda Bu, sebenarnya saya pingin gereja itu tetap dibuka, karena orangnya ya lingkupnya ya puri-puri pelulu lah, nggak kemana-mana gitu. Tapi yang kita takut, yang tidak nyaman, itu kemudian orang-orang datang kepada kita dan ngomong, Pak Pendeta memang nggak tahu kalau dilarang ibadah, kumpul-kumpul. Nah, itu yang kadang-kadang kita rasanya sudah tamparan dan lebih menakutkan yang daripada sebuah teriakan-teriakan. Hanya dia ngomong itu kita malu gitu. Ya. Nah, terlibat seperti itu. Bersehati artinya kita sama-sama ikut menanggung beban. Itu sehati. Kemarin kita senang, kita punya program Baksos. Bapak punya sebuah kerinduan seperti ini. Akhirnya apa? Kita kompak, kita sehati. Yang tidak dinyangka-nyangka, tidak dinyangka sekonyong-konyong, akhirnya bisa. Apa sebenarnya yang tidak kita bisa? Bisa gitu kan. Jujur sebenarnya ada sesuatu yang saya minta lagi ke Anda. Ini BC ini nggak punya air. Saya pinginnya yang punya terrarium bagi kita buat sumur. Tapi saya melihat kadang-kadang kasihan, nggak tega hatiku. Apa mulut mau ngomong begitu kan? Yang kerja yuk harinya dibagi. Kita mau membuat sanyu, mau ngebor di sini. Ya, tapi nggak berani. Perlu sebuah kesehatian. Ya. Nah, sehati artinya kita bersama-sama ikut menanggung beban. Ya. Orang yang hanya melihat, yang hanya orang yang menonton, mendengar, tetapi tidak melakukan, dia tidak sehati. Nonton saja. Ya. Saya sering mengatakan bahwa gereja ini, rumah ini bukan punya saya. Ya. BC, AI, AC itu juga bukan rumah saya. Itu adalah miliknya jemaat, itu punyanya jemaat. Saya di sini hanya numpang karena saya masih dinas. Nanti kalau sudah saya pensiun, saya nggak tahu di mana rumah saya. Ya, artinya ini menjadi tanggung jawab daripada kita bersama. Seringkali saya berkata, sebenarnya saya nggak mau memikirkan gitu loh, biarlah jemaat dipikirkan. Tapi nggak mungkin. Ya, nggak mungkin kalau saya masih memimpin, saya menjadi penggembala, tidak mungkin memikirkan tempat ini. Ada duit, nggak ada duit, kadang-kadang pikirannya masih ke situ. Ya.
gimana AI bisa berjalan, bisa dibangun lagi, bisa menjadi baik lagi, ya kan? Kadang-kadang nggak ada satu program yang lain yang kita ini urus gitu kan. Hanya selalu urusannya ke tempat itu. Kenapa? Ya kenapa? Ada sebuah beban begitu loh. Itu namanya sehati tidak bisa dibiarkan. Ya. Tidak hanya mendengar, tidak hanya menonton, tetapi turut melakukan. Itu yang dinamakan dengan sehati. Jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti ya melakukan firman-Nya. Nah, sehati tidak hanya cukup berkata ya atau diaminkan, amin begitu kan? Tidak cukup seperti itu, tetapi harus aktif terlibat dan melakukannya. Itu yang dimengerti tentang kata sehati. Coba kita lihat dalam Matius pasal 12. Matius pasal yang ke-12. Matius 12 ayat 25 sampai dengan 30 ya. Saya bacakan ya. Sampai 30. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Itu perkataan Tuhan ya. Jadi mengetahui pikiran mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimana orang dapat masuk ke rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu oleh orang kuat itu, sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apa prinsip kondisi yang mau dikatakan? Siapa yang tidak sepakat dan sehati bersama-sama berarti sedang melawan atau memberontak. Ya. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama Tuhan, dia sedang mencerai-beraikan. Nah, ini prinsip kerajaan rohani, ya. Hanya gelap atau terang, ya atau tidak atau abu-abu, tidak ada status yang lain. Ya, prinsipnya apa kerajaan rohani adalah sepakat. Ya, sehati, berjalan bersama-sama, dan tidak terpecah-pecah, karena pasti akan hancur dan tidak bertahan. Di dalam Mazmur 133, jika kita hidup sehati, sepakat bersama-sama dalam kerukunan, maka Tuhan mencurahkan berkatnya atas kita. Ya, itu dikatakan Mazmur 133 ayat 1-3 ya. Jika kita hidup kita sehati dan sepakat bersama-sama dalam kerukunan, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya atas kita. Jadi kalau sehati itu, Bapak Ibu, membangkitkan semangat. Ya. Ada sesuatu, kita menjadi semangat. Yang kedua, menurunkan berkat. Yang ketiga, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau ada sebuah kesatuan. Mengapa tidak sehati? Mengapa tidak bisa sehati?
Apa alasannya? Bisa jadi orang itu tidak bertobat. Ya. Yang kedua, egois. Ya. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Coba lihat tentang Daniel dan teman-temannya. Ya. Mereka sangat taat dan sehati, walaupun ancaman ada di dalam kehidupannya. Yang ketiga, dia tidak menjadi orang yang luar biasa bukan karena ada sesuatu yang dikerjakan. Yang ketiga dikatakan di situ berdoa. Mengapa kita harus berdoa dengan terus-menerus dengan tekun? Ya, apakah Tuhan akan mendengar? Kalau kita terus-menerus bertekun dalam doa kita, ya satu kali kita berdoa Tuhan mendengar. Bahkan sebelum semua itu terucap Tuhan tahu Dia mendengar dan menjawab doa. Saya sudah itu yang selalu kata yang menghibur saya. Ketika mungkin saya berkata, Tuhan, aku sudah tahu. Adik, aku sudah tahu. Gak perlu ngomong. Ya. Mau ngomong lagi Tuhan, mau cerita gak usah ngomong. Aku sudah tahu. Ya. Tuhan tahu. Dia mendengar. Dia menjawab apa yang menjadi doa. Walaupun apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak daripada itu. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang baik kepada setiap kita. Nah, pada waktu kita berdoa, juga terjadi sebuah peperangan rohani dalam roh. Ya. Sejak pertama kita berdoa, Tuhan sudah menjawab. Tetapi jangan berhenti berdoa, teruslah berdoa sampai peperangan itu selesai. Ya. Kalau saya ke dokter, dikasih obat, biasanya yang agak bernyanyi terus itu ibu. Saya kan sudah kadang-kadang sudah nyaman berhenti, tapi ibu nggak boleh. Itu masih setengah-setengah ya pingsan begitu kan. Harus sampai mati kalian begini. Nah, dalam doa kita seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu, firman Allah itu adalah sebuah pedang roh yang harus digunakan doa kita itu. Firman Allah dalam mulut kita, selalu kita ucapkan, selalu kita perkatakan seperti itu. Menjadi sebuah pedang roh yang menghancurkan. Ya. Dan perkataan-perkataan kadang-kadang dalam diskusi kita hanya filsafat kita, hanya ungkapan kita, tapi perkataan-perkataan Tuhan kadang-kadang jarang untuk kita ucapkan seperti itu. Ya. Ingat, setiap firman Tuhan yang dilepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan dan menggenapi segala yang Tuhan kehendaki. Doa kita melepaskan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ingat ketika kita berdoa dengan tekun, dengan sehati, bersama-sama seperti itu. Ya. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya ingin mengajak kepada setiap kita. Walaupun itu tidak mudah. Ya, di mana-mana namanya doa itu sesuatu yang sulit, yang tidak mudah untuk dikerjakan. Ya. Di dalam Matius pasal yang kelima nanti dibuka dalam ayat 12, ayat 26, 40-41. Pada waktu kita sedang berdoa, kita sebenarnya sedang berjaga-jaga secara rohani ketika kita berdoa. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kita harus berdoa minimal berapa jam? 1 jam setiap hari, supaya kita dapat bertahan dan berkemenangan. Jadi menunggu Roh Kudus janji itu dicurahkan, tidak hanya diam saja tiba-tiba. Itu yang dikerjakan oleh murid-murid. Dia tekun, dia bersehati, ya, dia berdoa, terus minta, sampai itu dicurahkan. Tuhan berjanji kepada setiap kita. Mari kita lakukan hal yang sama, seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid.
Biarlah firman Tuhan memberkati akan setiap kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk firman. Terima kasih.